Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suara saya, Bu Nurbani. Saya dari SMP Negeri 8 Singkawang. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan tentang persegi panjang dan persegi. Nah, sebelum lanjut ke materi persegi panjang dan persegi, kita lihat dulu ya submateri yang ada di bab 4 ini. Jadi bangun datar itu masuk dalam materi geometri dan pengukuran. Nah, di sini bangun datar yang akan kita pelajari ada segi 4 dan ada segi 3. Segi 4 yang akan kita pelajari yaitu macam-macam segi 4, keliling dan luas segi 4. Kemudian segi 3 juga sama. Lanjut ya. Nah, di video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Segi 4 itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu tentang persegi dan persegi panjang yang akan kita bahas hari ini. Kemudian bagian yang kedua tentang jajar genjang dan trapesium. Yang ketiga belah ketupat dan layang-layang. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga. Oke, pertama kita lihat dulu nih benda-benda di sekitar kita yang bentuknya persegi, persegi panjang, trapesium dan lain-lain. Kita lihat ya. Nah, di sini gambar pintu. Bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian di sini juga sama ya, cermin bentuknya seperti persegi panjang. Kemudian di sini, nah di sini kombinasi ya. Ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang persegi panjang. Nah, ini kita fokus lihat bentuk atapnya ya. Bentuk atapnya seperti apa? Ini bentuknya seperti trapesium ya. Lanjut, nah ini papan tulis bentuknya persegi panjang. Nah, gambar berikut ini, ini bikin lapar nih ya. Pertama nih, risoles, enak banget ya. Bentuknya segitiga. Nah, ini juga bentuknya apa? Ini jajar genjang ya. Bisa juga ini bisa jadi belah ketupat juga. Nah, ini ketupat, otomatis bentuknya belah ketupat. Kemudian ini layang-layang. Oke, kita masuk ke materi yaitu tentang persegi. Nah, persegi pengertiannya, persegi adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang, 2 pasang sisinya sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Kita lihat unsur-unsurnya ya. AB, BC, CD dan DA disebut sisi-sisi persegi. Yang mana sih ini? AB. Kemudian BC, kemudian CD, kemudian DA. Nah, ini disebut sisi-sisi persegi. Kemudian yang kedua, titik A, B, C dan D disebut titik sudut persegi. Yang mana? Ini namanya titik sudut ya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Kemudian yang ketiga, sudut DAB. Ini bacanya sudut ya, sudut DAB. Yang mana sih? Nih ya, DAB. Berarti ini sudut A maksudnya. Jadi kalau kalian perhatikan penulisan dalam sudut ini DAB, kita lihat huruf tengahnya DAB, berarti sudut A yang dimaksud ya. Kemudian ABC, A, B, C, berarti yang ini nih sudut B. Kemudian yang keempat, AC dan BD disebut diagonal. Yang mana? Ini AC. Nah, ini adalah diagonal. Kemudian BD. Masih tentang persegi ya. Sifat-sifat persegi. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Ini ya. AB sama dengan BC. Ini ada tanda seperti ini. Ini artinya panjangnya sama ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa kalian lihat ya sifat-sifat perseginya. Oke, kita lanjut ya. Nah, memahami keliling dan luas persegi. Sebelum kita masuk ke rumus mencari keliling dan luas persegi, kita lihat dulu nih gambar berikut ini. Nah, kalian lihat ini gambar persegi. Sisi panjangnya 1, sisi pendeknya 1, kelilingnya 4, luas atau banyak kotaknya 1. Gambar-gambar yang kedua, sini ada 4 buah persegi.
sisi panjangnya 2, sisi pendeknya 2, kelilingnya 8, luas atau banyak kotaknya 4. Nomor 3 juga sama begitu. Nah, sekarang kita lihat dari manakah diperoleh sisi panjangnya. Sekarang kalian perhatikan ini ya. Nah, ini anggap saja ini sebagai satuan, satu satuan. Jadi ini satu, ini satu. Sisi panjangnya 1, sisi pendeknya 1. Jadi kelilingnya 4 kali 1 karena persegi ini ada 4 sisi ya. Jadi 4 dikali panjang sisinya. 4 kali 1 hasilnya 1. Kemudian luas atau banyak kotak. Kalian lihat aja nih ada berapa kotaknya. 1 kan. Nah, jadi luasnya atau banyak kotaknya adalah satu satuan. Kemudian gambar yang kedua. Nah, sisi panjangnya ada berapa? 2. Kita lihat di sini ya, ini 1, 2. Kemudian sisi pendeknya juga sama, 1, 2. Yang namanya persegi, keempat sisinya itu pasti sama panjang. Kalau nggak sama panjang berarti dia bukan persegi. Kelilingnya berapa? Nah, di sini kan 2 ya. 2, 2, 2, 2. Yang namanya keliling itu adalah jumlah seluruh sisi yang ada. Jadi karena dia memiliki 4 sisi, jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian luas atau banyak kotak. Nah, lihat nih ada berapa kotak nih, 1, 2, 3, 4. Cara menghitungnya kalian cukup kalikan baris dan kolomnya. Ini ada berapa kotak? 2 kan? Ke atas juga 2 kotak. Nah, dikalikan aja, 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, gambar berikutnya. Nah, jadi gimana menentukan keliling dan luas persegi? Kita lihat gambar yang ketiga ya. Sisi panjangnya berapa? 3. Nih, hitung nih, 1, 2, 3. Oke, 3. Kemudian sisi pendeknya juga sama nih, 1, 2, 3. Kelilingnya, yang namanya keliling berarti kan dijumlahkan seluruh sisinya ya. Karena ada 4 sisi, maka 4 dikali panjang sisinya itu 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian luas atau banyak kotaknya ada berapa nih? Nah, kalian nggak perlu menghitung satu-satu, kalian kalikan aja sisi panjangnya berapa, sisi pendeknya berapa ya. Langsung aja 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, jadi bagaimana menentukan keliling dan luas pada persegi? Kita lihat, ini sisi panjangnya berapa? S kan? Nah, kita isi dulu nih, S. Kemudian sisi pendeknya sama ya, juga S juga. Kelilingnya berarti 4 dikali S atau sisi. Kemudian luas atau banyak kotak. Kalikan aja S kali S. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Keliling tanah yang berbentuk persegi adalah 36 meter. Luas tanah tersebut adalah, nah di sini kelilingnya diketahui yaitu 36 meter. Nah, untuk mencari luasnya berarti pertama yang harus kita cari adalah berapa panjang sisi dari persegi ini. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa cari dari keliling yang diketahui ini. Nah, tuh. Jadi keliling itu kan rumusnya 4 kali S ya. Kita masukkan kelilingnya itu 36, 4 kali S. Nah, 4 dikali S. Kita cari S-nya nih berapa? 4 dikali berapa sih si S ini? Hasilnya adalah 36. Nah, kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian. Jadi, untuk mencari S, cukup kita bagi aja 36 dibagi 4, dapatlah 9. Nah, kalau sudah ketemu berapa sisi dari persegi tersebut, kita langsung aja cari luas perseginya. Luas persegi rumusnya adalah S kali S. Nah, 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Jadi, luas tanah tersebut adalah 81 meter persegi. Lanjut, contoh yang kedua. Sebuah papan bentuk persegi luasnya 1521 cm persegi. Keliling papan tersebut adalah, nah di sini diketahui luasnya, yang ditanya kelilingnya. Kalau soal yang pertama tadi keliling diketahui, yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, berarti sama nih, kita cari dulu berapa panjang sisinya. Nah, panjang sisinya bisa dicari dari yang diketahui. Yang diketahui ini kan luasnya ya. Nah, luas itu kita tahu rumusnya adalah S kali S atau S kuadrat. 1521 sama dengan S kuadrat. Nah, kalau S kuadrat, untuk mencari si S ini, maka bilangan luasnya ini kita akarkan. Ya, kita akar kuadratkan.
Akar kuadrat dari 1521 adalah 39. Jadi panjang sisinya adalah 39. Baru kita cari kelilingnya. Nah, keliling rumusnya adalah 4 kali S. Jadi 4 kali 39 hasilnya 156. Nah, itu tentang persegi. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang persegi panjang. Nah, persegi panjang itu apa sih? Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dengan keempat sudutnya siku-siku. Nah, yang mana sih dua pasang sisi sejajar? Nanti ya kita lihat di unsur-unsur perseginya. Perhatikan persegi panjang di samping nih. AB, BC, CD, dan AD disebut sisi-sisi persegi panjang. Sama kayak persegi tadi ya. Ini AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DA. Ini adalah sisi-sisi persegi. Kemudian titik-titik A, B, C, dan D disebut titik sudut. Nah, ini ya, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Yang ketiga, sudut DAB ini ya, sudut DAB. Nah, sama seperti tadi, penulisan sudut itu bisa seperti ini, bisa juga langsung sudut A ya. Nah, DAB, kalian lihat huruf tengahnya siapa? A kan? Jadi DAB maksudnya sudut yang ini. Kemudian AC dan BD disebut diagonal. Yang mana ini? AC dan BD. Jadi diagonal ini membagi bangun datar tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Lanjut ya. Nah, sifat-sifat persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang mana sih yang sejajar, berhadapan, dan sama panjang? Nih, AB sejajar CD. Lambang seperti ini kita bacanya sejajar ya. Jadi AB, nih si AB itu sejajar sama CD. Jadi kedua sisi ini, yaitu sisi AB dan sisi CD ini, garisnya kalau diperpanjang itu tidak akan pernah bertemu karena dia sejajar. Dimana jarak antara titik satu dengan titik yang lain dari garis-garis ini sama panjangnya. Kemudian yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan siku-siku, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang, dan seterusnya ini bisa kalian baca sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara mencari keliling dan luas persegi panjang? Sebelumnya kita lihat dulu gambarnya, gambar persegi panjang. Di sini ada sisi panjang, ada sisi pendek. Yang manakah sisi panjang? Yang ini. Nah, ini kan ada dua ya. Kita tulis 2, kemudian sisi pendeknya 1. Kelilingnya berapa? Nah, yang namanya keliling ini kan jumlahkan aja nih berapa satuannya. Ini ada 2, ya kan? Ini ada 1, ini 2, ini 1. Ditambahkan semua jadi hasilnya 6. Kemudian luas atau banyak kotak. Nah, hitung aja nih berapa kotaknya. Ada 2. Lanjut yang kedua. Nah, di sini ada sisi panjangnya ada berapa? Sisi panjangnya ada 3, sisi pendeknya 1. Ini dari mana? Ini kan 3 nih. Ini sisi panjang. Kemudian ini sisi pendeknya 1. Berapa kelilingnya? Jumlahkan aja berapa nih. Hasilnya adalah 8. Kemudian luas, kita hitung berapa banyak kotaknya. Di sini ada 3, berarti luasnya adalah 3 satuan. Nah, kemudian gambar yang ketiga sama ya, sisi panjangnya ini yang paling panjang nih ada 3, kemudian sisi pendeknya ada 2. Kelilingnya jumlahkan aja semua nih. Ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10. Kemudian luas atau banyak kotak, hitung aja kotaknya ada berapa. Ada 6 kan? Dan seterusnya, ini sama ya, nomor 4. Lanjut. Nah, ini juga sama. Ini sisi panjangnya ada 5 nih, 1 2 3 4 5. Kita tulis 5 di sini. Kemudian sisi pendeknya 3. Jadi kelilingnya jumlahkan aja berapa. Seluruh panjang sisinya ini jumlahnya adalah 16. Kemudian luasnya, hitung aja kotaknya ada berapa. Nah, ini kalian tinggal kalikan saja. Di sini ada berapa kotak? Ada 5 kan? Kemudian di sini ada berapa? Ada 3. 5 kali 3 15. Ini sama ya, nomor 6 juga sama. Nah, bagaimana cara mencari keliling dan luasnya? Kalian perhatikan di sini. Sisi panjangnya ada 2, sisi pendeknya ada 1. Jadi kelilingnya 2
dalam kurung 2 tambah 1. Karena apa? Karena di sini ada dua pasang sisi yang sama panjang. Nih, ini sama dengan yang di atas kan? Nah, kemudian ini yang kanan, ini sama dengan yang kiri. Jadi ada dua pasang, maka dia dikali dengan 2. Jadi 2 tambah 1, 3. 3 dikali 2, hasilnya 6. Kemudian luas atau banyak kotaknya. Ini ada 2, ini ada 1, kalikan aja 2 kali 1 ya. Ini sama juga sama. Nah, ini juga sama ya. Kalian tinggal lihat aja rumusnya bagaimana. Nah, nih. Ibu contohkan yang terakhir ini ya. Ini ada berapa sisi panjangnya? Ini kan ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Kemudian nih sisi pendeknya ada 5. Jadi untuk mencari kelilingnya, karena sisi ini sama panjang ya, atas sama bawah, kemudian kanan kiri ini sama panjangnya, maka kita kalikan aja dengan 2. Jadi 6 tambah 5 11. 11 kali 2 22. Nah, jadi kelilingnya adalah 22. Kemudian luasnya, hitung banyak kotaknya. Nah, untuk menghitung banyak kotaknya, kalian cukup kalikan aja. Ini ada berapa kotak? Ada 6 kan? Ke atas ada 5. Jadi kalikan aja 6 kali 5, hasilnya adalah 30. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, nih, di sini berapa sih sisi panjangnya? Yaitu si P. Ya. Kemudian di sini berapakah sisi pendeknya? Yaitu L. Nah, untuk mencari kelilingnya, karena di sini panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, maka 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian luasnya, nah kalian kalikan aja sisi panjangnya dikali sisi pendeknya, yaitu P kali L. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh luas persegi panjang. Nah, di sini ada tabel, kalian isi aja ya. 10 kali 5 hasilnya 50. Ini mencari luas ya. 5 dikali berapa sih lebarnya nih, sehingga luasnya menjadi 50. Nah, ini juga sama nih, lebarnya 20, berarti panjangnya berapa? Nah, untuk mencarinya, ini panjang kali lebar hasilnya 50. Nah, bagaimana mencari panjang ini? Cukup bagi aja 50 dibagi 20, dapatlah di sini, karena kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Sebegitu juga sebaliknya ya. Nah, ini hasilnya berapa sih? 5 kali berapa ya hasilnya 50? Untuk mencarinya, kita tinggal bagi aja ya, 50 dibagi 5, dapatlah 10 cm. Nah, apakah masih ada angka yang lain ya, atau ukuran yang lainnya? Kalian cari sendiri. Kemudian contoh yang kedua, yaitu masih tentang persegi panjang. Diketahui keliling persegi panjang 72 cm. Jika panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya, panjang persegi panjang tersebut adalah, nah di sini kita pakai permisalan. Kita pakai variabel P dan L. Jadi P itu sebagai panjang, kemudian L itu adalah lebarnya. Diketahui panjangnya lebih 4 cm dari lebarnya. Nah, jadi panjangnya itu 4 ditambah lebarnya, karena dia panjangnya lebih 4 cm kan dari lebarnya tadi. Nah, jadi kita buat permisalan seperti ini, supaya nanti kita dapatkan berapakah nilai L-nya atau lebarnya. Keliling persegi panjang adalah 72 cm. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Keliling itu rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Kelilingnya berapa? 72. Kemudian 2 tetap nih ya. Nah, si panjang tadi nih, kan tadi udah kita ubah ya menjadi 4 tambah L. Nah, jadi 4 tambah L tambah L. Jadi 72 sama dengan 4 tambah 2L. Jadi L tambah L adalah 2L. Nah, ini adalah materi persamaan linear satu variabel. Ini di semester 1. Lanjut ya, ini 72 sama dengan 8. Dapat dari mana 8? Ini 2 dikali 4. Jadi kalau dalam kurung ini namanya perkalian ya. Jadi 2 kali 4 8, kemudian 2 dikali 2L yaitu 4L. Nah, untuk mencari berapakah lebarnya ini, kita buang yang ada angkanya, gampangnya kayak gitu ya. Jadi 8 tambah 4L sama dengan 72. Nah, kita tinggalkan yang hanya ada variabelnya saja. Jadi ini kan ekuivalen ya. Kalau ekuivalen itu berarti harus seimbang. Kalau di ruas kiri dikurang 8, maka di ruas kanan juga harus dikurang 8.
Oke, 8 kurang 8 habis ya. Tinggal 4L sama dengan 64. Nah, 64 dari mana ini? 72 dikurang 8, hasilnya 64. Jadi 4L sama dengan 64. Nah, berapakah nilai L-nya? Ini kan 4L berarti kan 4 dikali L ya. Jadi untuk mencari L-nya kita bagi aja 64 dibagi 4, dapatlah 16. Nah, jadi dapatlah lebarnya 16. Berapa panjangnya? Nah, panjangnya tadi kan 4 cm lebih dari lebarnya. Berarti 4 ditambah 16 lebar tadi. Jadi dapatlah 20 cm. Oke, sekian dulu materi tentang persegi dan persegi panjang. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh japri Ibu lewat WA atau lewat DM di Instagram, atau boleh juga komen di YouTube ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.